Ya, perkenalkan nama saya Azhar Fawaz dari kelompok 11 gitu kan. Saya akan menjelaskan sejarah lahirnya aliran Wahabi gitu kan. Apa sih aliran Wahabi? Gitu kan. Kan sangat jelas gitu kan di kuping kita semua gitu kan. Wah, Wahabi ini Wahabi gitu kan. Nah, aliran Wahabi ini disebut juga dengan aliran Wahabiyah. Ini tuh dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman An-Najdi gitu kan. Jadi aliran Wahabi ini istilahnya ketuanya gitu kan, Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman An-Najdi. Nah, pada tahun 1115 sampai 1200 Hijriah atau 1703 sampai 1792 Masehi. Oh, cukup panjang gitu kan. Ia belajar agama Islam dalam bermazhab Hambali. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab gitu kan, belajar agama Islam dalam bermazhab Hambali kepada ayahnya nih yang bernama Sulaiman At-Tamimi. Nah, ayahnya ini seorang kodi, atau artinya kodi itu dalam kodi kan bahasa Arab, artinya itu hukum gitu kan. Nah, di sini pada PPT ini mulanya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di lingkungan Sunni pengikut mazhab Hambali. Bahkan ayahnya yang dikenal mungkin Syekh Abdul Wahab adalah seorang Sunni yang baik. Jadi mulanya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di kalangan Sunni dan sebagai pengikut mazhab Hambali. Bahkan ayahnya pun juga adalah seorang Sunni yang baik. Begitu pula dengan guru-gurunya. Bisa dipahamin kan? Namun sejak semula ayahnya dan guru-gurunya mempunyai firasat yang kurang baik tentang dirinya bahwa dia akan sesat dan menyebarkan kesesatan. Jadi itu si ayahnya ini beserta guru-gurunya yang bermazhab Hambali dan seorang Sunni yang baik gitu kan, punya firasat yang gak enak. Jadi seorang bapak dan gurunya itu punya firasat gak enak terhadap anaknya, bahwa si anaknya ini akan sesat dan mengajarkan kesesatan, menyebarkan kesesatan. Bahkan si anaknya ini Muhammad bin Abdul Wahab menyuruh orang-orang, mohon maaf, bahkan si gurunya ini menyuruh orang-orang untuk berhati-hati terhadapnya. Jadi guru-gurunya dan ayahnya itu pun istilahnya eh eh, warning lah, istilahnya eh menyuruh berhati-hati terhadap si Muhammad Abdul Wahab ini gitu kan. Nah, pada tahun 1143 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahab mulai menampakkan dakwahnya terhadap aliran barunya. Jadi itu pada tahun 1143 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahab ini baru dah mulai pertama kali menampakkan dakwahnya, atau atau kita sebutnya tuh, kita lebih enaknya tuh kayak menyebarkan dakwahnya pada pertama kalinya itu terhadap aliran barunya ini, Wahabi. Akan tetapi ayahnya bersama para masyaikh dan guru-gurunya di sana berdiri tegak dan menghalau kesesatannya gitu kan. Jadi ketika si Muhammad bin Abdul Wahab baru mau mulai menyebarkan dakwahnya atau aliran barunya ini yang sesat dan menyesatkan gitu kan, seorang ayahnya ini dan beserta masyaikh dan guru-gurunya berdiri tegak. Berdiri tegak ini dalam arti kata tuh menghalau lah, mencegah dari perbuatan si anaknya ini, Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, menghalau supaya Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak menyebarkan kesesatannya. Nah,
mereka membongkar kebatilan ayahnya. Mereka dalam di sini itu Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab membongkarlah kebatilan ayahnya. Istilahnya si anaknya ini membongkar kejelekan ayahnya gitu kan. Sehingga dakwahnya tidak berlaku. Nah, lantas barulah ketika ayahnya wafat pada tahun 1153 Hijriah, ia mulai leluasa untuk kembali menebar dakwahnya. Jadi itu ketika pada tahun 1153 Hijriah, ayahnya wafat, yang seorang sunni yang baik gitu kan, jelaskan di atas tadi, wafat gitu kan. Jadi disitulah awal mulanya Muhammad bin Abdul Wahab ini mulai lagi menyebarkan dakwah aliran sesatnya. Jadi ibaratkan tuh gini, nih si anak tadinya udah mulai buat menyebarkan dakwahnya. Jadi menyebarkan dakwahnya sama ayahnya dan guru-gurunya dihalau gitu kan. Jadi istilahnya dipaus dulu lah sebentar gitu kan sambil memikirkan gitu kan. Akhirnya si Muhammad bin Abdul Wahab ini membongkar kebatilan ayahnya gitu kan. Dan ketika ayahnya wafat, barulah dia mulai start lagi atau mulai lagi untuk berdakwah eh, berdakwah atau inian aliran sesatnya gitu kan. Ya lanjut Satrio. Nah, aliran Wahabi ini merupakan sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim III pada tahun 1204 sampai 1222 Hijriah. Jadi itu pada pemerintahan Sultan Salim III, nah baru dan nih aliran Wahabi ini merupakan gerakan separatis. Apa ya separatis ya? Gitu deh pokoknya deh, gitu kan. Nah, gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Pinter ya Muhammad bin Abdul Wahab ya. Kedoknya istilahnya apa namanya? Tauhid gitu kan, menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Kedoknya doang tuh, padahal mah kagak, dia sendiri yang menyesatkan. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya menganggap bahwa selama 600 tahun umat manusia dalam kemusyrikan dan dia datang sebagai mujaddid yang memperbaharui agama mereka. Jadi itu Muhammad bin Abdul Wahab beserta pengikutnya tuh berpikir selama 600 tahun bahwa umat manusia itu kayak musyrik. Nah, jadi istilahnya Muhammad bin Abdul Wahab ini tuh beserta pengikutnya datang lah. Istilahnya ujuk-ujuk nih, ngasih tahu, woi agama bahwa aliran gue ini yang bener gitu kan, lu musyrik semuanya. Nah, memperbarui agama mereka. Jadi dia datang kepada satu kaum ketika ayahnya meninggal dan guru-gurunya, ketika ayahnya meninggal, baru dia datang dah tuh pada masa pemerintahan Sultan Salim III, datang dah tuh dan ngasih tahu bahwa selama 600 tahun ini umat manusia dalam kemusyrikan. Jadi dia berpikiran kayak sia-sia dong berarti kita 600 tahun musyrik gitu kan. Nah, dia datang sebagai menjadid atau sebagai kalau saya ini tuh sebagai pahlawan kesiangan gitu kan. Nah, dengan berkedok apa namanya tadi memperbaharui agama mereka, agama yang dia bawa ini. Nah, gerakan Wahabi muncul melawan kemampuan umat Islam dalam masalah akidah dan syariah. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini apa muncul nih gitu kan sebagai aliran Wahabi. Nah, dan dia bertentangan dengan umat Islam dalam masalah akidah dan syariah. Hanya banyak tuh kan ketika kita ahli sunnah wal jamaah atau yang lain gitu kan akidahnya ini dan syariahnya ini dia bertentangan nih. Kayak contohnya gitu kan kayak yang garis besar kayak maulid bagi aliran dia tuh sesat bid'ah karena dia beranggapan zaman Nabi nggak ada maulid gitu kan. Terus juga kayak yasinan gitu kan, yasinan bid'ah zaman Nabi nggak ada yasinan. Kalau misalkan kita berpikir sehat gitu kan
apa namanya, zaman Nabi ya emang gak ada maulid gitu kan. Berarti apa kita kalau misalkan alirannya dia ini masalah gitu, istilahnya apa namanya, muka dia ya kagak ada di zaman Nabi, berarti dia bid'ah dong. Gitulah kurang lebih lah yang saya tangkap gitu kan tentang pemahaman Wahabi. Nah, karena gerakan ini tersebar dengan peperangan dan pertumpahan darah. Jadi itu apa yang saya tangkap tuh apa namanya, apa ya Allah, eh, Wahabi ini bertentangan. Jadi dikit-dikit dia melalui dengan jalur peperangan dan pertumpahan darah gitu. Ya segitu aja dari saya. Saya akan menjelaskan tentang corak dan pemikiran aliran Wahabi, di mana aliran Wahabi ini bertujuan dalam Islam itu adalah mengembalikan ajaran-ajaran umat Islam secara murni menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi aliran Wahabi ini mengambil dalil-dalil dalam nilai-nilai kontekstual saja. Kemudian aliran Wahabi tidak mau tahu mengenai uh, beristimbat ataupun torikoh. Maksudnya torikoh di sini bagaimana seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan kemudian beristimbat, maksudnya itu melihat bagaimana hukum suatu hukum itu bagaimana bisa diambil dari riwayatnya gimana sehingga hukum itu bisa berdiri. Kemudian aliran Wahabi ini sangat tegang sekali namanya tauhid karena merupakan pokok dasar dalam doktrin Wahabi sendiri. Abdul Wahab berpendapat bahwa keesaan Allah itu diwajibkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, tauhid al-rububiyah, di mana tauhid ini menegaskan bahwa mengenai tentang penegasan kekuasaan Tuhan, bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-asma wa sifat, di mana uh, tauhid ini berkenaan dengan sifat-sifat Allah seperti al-basir, al-ilm, al-sama, al-alam, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah aspek al-tauhid. Ia menjelaskan hanya Tuhan yang berhak disembah dan penegasan bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Nah, kemudian aliran Wahabi itu sendiri itu sama sekali mudah membid'ahkan suatu perbuatan ataupun mengkafirkan suatu perbuatan seseorang. Jadi aliran Wahabi ini itu ketika ada yang tidak yang jika ada setiap ajaran ataupun kegiatan masyarakat yang tidak dasar yang aparat sunnah, maka menurut aliran Wahabi itu adalah salah. Lalu objek lainnya itu adalah masalah ijtihad dalam taklid. Ini adalah sebuah perhatian yang baik ataupun konflik yang menjadi perhatian kaum Wahabi. Nah, lalu selanjutnya adalah Wahabi itu sebenarnya itu mengikuti sepenuhnya Al-Quran dan Sunnah, tetapi aliran Wahabi itu menafsirkan semua penafsiran mazhab, tetapi itu ada satu mazhab yang dia pegang, itulah mazhab Hambali. Tapi ketika pandangan mazhab Hambali tidak sesuai ataupun pemikirannya, maka kaum Wahabi itu menolak karena mazhab tersebut bertolak belakang mengenai pandangan mereka sebagai jawaban. Kemudian Wahabi sendiri itu mereka menyebut mereka manhaj salaf, padahal sejatinya tidak, karena kaum Wahabi itu mengikuti ajaran Ibnu Taimiyah yang sebagai khalaf terakhir. Kemudian mereka juga tidak mau dibilang taklid atau keyakinan kuat kepada imam mazhab yang tadi saya bilang, padahal mereka sejatinya itu taklid banget kepada imam mazhab itu kan Hambali. Lalu untuk mendukung pendapat mereka, kaum Wahabi itu biasanya membuat ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Ditetapkan perbuatan syirik. Dilarang melakukan perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal itu termasuk hukumnya bid'ah
pergi ziarah ke makam Nabi dilarang, yang boleh dilakukan hanya melakukan sholat di Masjid Nabawi Madinah. Berdoa dengan tawasul dilarang, tidak boleh mempelajari sifat-sifat wajib dan mustahil Allah SWT. Yang terakhir ada kubah-kubah yang di atas kuburan sahabat Nabi diruntuhkan. Selanjutnya, perkembangan dan bentuk pemikiran aliran Wahabi saat ini. Gerakan ajaran Wahabi di Indonesia sudah tiba pada abad ke-18 dengan cara yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Gerakan ajaran Wahabi tiba ke Indonesia yang berawal pada munculnya gerakan Padri pada abad ke-19 menurut para sejarawan. Kaum Wahabi menaklukkan kota Mekah dan Madinah pada tahun 1803 sampai 1804. Yang dimana beberapa tokoh Minangkabau melihatnya juga saat melakukan ibadah haji. Lalu para tokoh Minangkabau itu pun terkesan dengan Wahabisme dan kemudian berniat menerapkannya di Indonesia. Secara antropologis, terdapat setidaknya 3 tipologi Wahabi di Indonesia, yaitu Wahabi Sururi, Wahabi Jihadi, dan Wahabi Takfiri. Gerakan ajaran Wahabi ini berkembang di dunia Arab, berawal dari aliran yang dikenal dengan gerakan Salafiyah klasik yang dirintis oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Sehingga dalam konteks sejarahnya, Salafisme yang awalnya murni dan apolitis kemudian menjadi sebuah gerakan politis karena dipengaruhi oleh Wahabisme yang dibangun oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. صدق الله العظيم.